Halo teman-teman yang lagi berjuang di tes CPNS. Di video kali ini aku mau bahas tentang soal-soal CPNS numerik ya. Jadi dukungan dari kalian untuk subscribe channel saya sangat mendukung sekali ya, dan membuat saya semangat untuk bikin terus video tentang pembahasan CPNS. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada soalnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada materi yang harus kalian ketahui ya. Jadi ini walaupun ini materinya tentang prisma berbentuk trapesium, tapi saya akan bahas lengkap supaya kamu tahu tentang materi ini. Jadi kalau seandainya keluar soal tipe lain yang bukan trapesium, kalian juga bisa mengerjakannya. Nah, tipe untuk soal ini kita ada dua hal yang harus kita kuasai. Yang pertama ini bangun datar ya, bangun datar, kemudian bangun ruang ya, bangun ruang. Jadi ada dua materi yang kita harus kuasai, bangun datar dan bangun ruang. Untuk bangun datar yaitu ada lingkaran bentuknya seperti ini ya. Luasnya pi kali jari-jarinya seperti ini, dari tengah ke sini ini jari-jari ya. Kalau dikasih tahunya diameter tinggal dibagi dua saja. Nah, jari-jarinya dari pusat ke sini. Pi-nya ini 22/7 atau biasa juga pakai 3,14 boleh ya. Nah, yang kedua persegi. Ini termasuk bangun datar. Persegi bentuknya seperti ini, sisinya sama semua ya, panjang sisinya sama. Luasnya ini kalau panjang sisinya S, luasnya S kali S seperti ini. Terus yang ketiga persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang ini bentuknya seperti ini. Ini disebut sisi panjangnya, ini disebut sisi lebar. Luasnya panjang kali lebar. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat jajar genjang ya. Dia bentuknya seperti ini, agak miring. Nah, luasnya bagaimana? Luasnya ini disebut alas, ini disebut tinggi. Ingat, tinggi itu yang tegak lurus terhadap alas, bukan yang ini ya, tapi yang tegak lurus terhadap alasnya, yang 90 derajat terhadap alas. Luasnya alas kali tinggi ya, alas kali tinggi. Ini jajar genjang. Kemudian yang bangun ruang kita hapus dulu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ada trapesium. Trapesium ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya ini lurus seperti ini. Nah, ini trapesium. Luasnya jumlah sisi sejajar, yaitu kalau misalnya ini A, ini B, ini sisi sejajar nih, ini A, ini B. Luasnya ya tinggal A ditambah B, jumlah sisi sejajarnya dibagi 2, lalu kali tingginya. Ini tinggi yang selalu tegak lurus terhadap alasnya ya. Ini tingginya seperti ini. Kemudian yang keenam ada belah ketupat, ini trapesium. Kemudian belah ketupat. Nah, belah ketupat ini bentuknya seperti ini ya. Ini sisinya sama semua tapi sudutnya enggak 90 derajat ya. Kalau ini kan 90 derajat. Nah, ini tidak tegak lurus tapi sisinya sama semua. Nah, belah ketupat ini luasnya D1 kali D2 bagi 2. D1 yang mana? D1 itu diagonal, jadi panjang dari ujung sini ke sini. Ini kita sebut D1. D2 panjang dari sini ke sini. Ini D2 ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, layang-layang.
Layang-layang juga sama, luasnya seperti bola ketupat, bentuknya seperti ini. Bedanya dia ada salah satu sisinya yang lebih panjang ya. Ini caranya juga sama, luasnya D1 kali D2, dimana D1-nya itu ini, D2-nya ini. Terus kemudian yang ke-8 segitiga. Segitiga saya yakin ini umum ya, kalian sudah tahu. Alas kali tinggi. Ingat, tinggi itu yang tegak lurus terhadap alasnya. Jadi kalau bentuknya seperti ini alas, maka tingginya ya harus yang tegak lurus terhadap alas. Kita bikin garis bantu, ini tingginya seperti ini. Oke, ini ke-8 luas bangun datar. Kenapa ini perlu untuk menjawab soal ini? Karena kita akan gunakan di mencari volume bangun ruang. Ini kita bisa hapus. Sekarang yang bangun ruang. Nah, bangun ruang sendiri, dia yang umum itu terbagi jadi 3. Pertama bola, prisma, sama limas. Nah, cara volumenya gampang. Kalau bola ini tinggal 4/3 pi R pangkat 3. Ya, R-nya itu tentu jari-jari bolanya ya. Misalnya bolanya seperti ini. Nah, ini anggaplah bola basket ya. Nah, jadi R-nya itu ya dari tengah ke sini. Seperti itu. Terus prisma. Prisma ini volumenya luas alas kali tinggi. Ciri-ciri prisma ini semua bangun yang atas sama alasnya sama. Contoh misalkan kubus ya, kubus misalkan kubus nih. Kubus. Ini kan alas sama atapnya sama ya. Maka volumenya luas alas kali tinggi. Mungkin kalian ada yang berkata, kubus itu kan R pangkat 3 ya, rusuk pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Iya betul, prinsipnya dari sini ya, alasnya kan sisi kali sisi, berarti kan volume kubus sisi kali sisi, atau bisa disebut luas alasnya sisi kuadrat kali tingginya sisi juga, berarti jadi sisi pangkat 3 seperti itu. Jadi semua prinsip yang atas sama alasnya sama, prinsipnya seperti ini. Yang penting kita tahu alasnya bentuknya persegi, ya udah sisi kuadrat seperti itu. Jadi kalau alasnya berbentuk persegi panjang seperti ini, berbentuk persegi panjang, ya maka sebenarnya prinsipnya sama, volumenya itu luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya panjang kali lebar ya, lalu kali tinggi, maka luas alasnya panjang kali lebar kali tinggi seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan ini luas alas kan sebenarnya. Jadi bangun ruang cuma ada 3, bola, prisma, satu lagi limas. Limas ini volumenya luas alas kali tinggi juga sama seperti ini, tapi hasilnya dibagi 3. Ciri-ciri limas, semua yang atapnya lancip, misalkan kerucut seperti ini. Nah, kerucut seperti ini, volumenya apa? Luas alas kali tinggi. Tinggal kita lihat alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Oh, luas lingkaran apa? Luas lingkaran itu kan pi R kuadrat ya. Tinggal kali tinggi bagi 3. Jadi makanya untuk mengerti bangun ruang, kita harus mengerti bangun datar nih, karena untuk mencari luas alasnya. Jadi seperti ini rumus volume untuk bangun ruang. Jadi kalian cuma hafalin 3 jenis ya, yang atapnya lancip, sama yang atas bawahnya sama bola seperti itu. Oke, langsung kita bahas soal ini. Suatu selokan mempunyai penampang berbentuk trapesium. Nah, ini dijelaskan penampangnya berbentuk trapesium. Trapesium seperti ini ya, dengan panjang sisi sejajarnya. Nah, sisi sejajarnya ini 3 meter sama 1,5 meter, dan panjang selokan. Nah, panjang selokan kan memanjang ke sebelah sini ya, memanjang gitu, selokannya memanjang ke sebelah sono. Selokannya ini katanya 15 km. Nah, ini harus dirubah ke meter dulu ya.
Jadi 15 km itu ke meter turun 3 tangga ya. Nah, tangganya kakak buat di sini nih. Saya buat di sini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter, desimeter dulu ya, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Jadi turun berapa tangga dari km? 1 2 3 1 2 3 turun 3 tangga berarti dikali 1000 jadi 15.000 meter. Oke, kalau sudah semua datanya kita lihat nih, ini turun 3 jadi 1500 ya meter. Kemudian kita baca lagi, jika tinggi selokannya 0,2 meter. Nah, tinggi selokannya nih 0,2 meter. Bagaimana mencari volumenya, volume airnya? Sudah mencari volume maksimumnya, yaitu kita tinggal cari volume ini. Kalau kita lihat yang jadi alasnya kan ini ya, bentuknya trapesium, di ujungnya juga pasti bentuknya trapesium ya. Nah, maka volumenya luas alasnya kali tinggi. Nah, alasnya itu kita ambil sisi yang sama. Jadi ini trapesium, yang di ujung sini juga pasti keluarnya bentuknya trapesium juga ya. Seperti ini pastinya. Nah, kita tinggal alasnya bentuk trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar 1,5 tambah 3 meter bagi 2 lalu kali tingginya. Nah, ini tingginya tinggi trapesium 0,2 meter. Nah, ini satuannya kita nggak usah tulis dulu ya. Lalu dikali tinggi dari prismanya 1500. Maka ini kalau kita itu 4,5 bagi 2 kali 0,2 kali 1500. Kalau saya ngitungnya begini nih ya. Kalau saya sih ngitungnya kalau tanpa kalkulator, kita jadikan yang bisa kita bagi dulu. Ini 15.000 bagi 2 7.500. Kemudian yang desimal ini lebih mudah kalau kita buat begini. 45 belakang koma 1 berarti per 10 kali 2 belakang koma ada 1 angka berarti per 10 kali 7.500. Biar mudah ngitungnya ya. Nolnya 12 coret ya, seperti itu. Berarti kita tinggal hitung 45 kali 2 kali 75 ya. 42 kali 2 ini kan 90 ya, 90 kali 75. Nah, berarti kita tinggal hitung 75 kali 90. Nah, ini kan sudah tidak ada koma, berarti yang ada koma pasti kalah ya. Terus ini ada 0 nih. Pasti yang ada 0 yang A ya. Atau kalau mau kita hitung ya kita hitung saja. 75 kali 9. 9 kali 5 45, simpan 4. 7 kali 9 63 ya, 63 tambah 4 67. Ini ya 90 nya ada 01 gitu. Itu jawabannya A. Oke, sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terus belajar dan berjuang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.